warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dengan saya sendiri, Dedi Saputra, dari SD Negeri 23, _1 Peninjauan, bersama rekan saya yang sebelah kanan, Tirta Mayangsari, dari SDN 068/1 Simpang Besar. dan rekan saya yang di sebelah kiri, Siti Halimah dari SD 88/1 Sungai Bulai. Dalam video ini, kami akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing dengan 3 siklus. Dari masing-masing CGP memerankan siklus yang pertama menjadi observer, dan siklus yang kedua menjadi coach, serta siklus yang ketiga menjadi kucing. Berikut tayangan video yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Handayani filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, calon guru penggerak. Lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara. Lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Didik baik-baik, ajari dengan. Assalamualaikum Ibu Tirta. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana nih kabar Bu Tirta pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Dedi. Kebetulan hari ini jadwal lumayan padat Pak Dedi, tapi insya Allah nanti tetap semangat sampai selesai kegiatan kita. Iya. Nah, Bu Tirta, sebelum Ibu melakukan coaching, Ya. pada hari ini kan Ibu mau melakukan coaching nih. Iya betul. Bersama Ibu Halimah ya. Iya betul sekali. Nah, Pak Dedi. untuk membuka awal kegiatan kita pada pagi hari ini, ini namanya Bu pra-observasi. Iya. Nah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini dalam kegiatan coaching ini. Iya. Baik Bu Tirta, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee tentunya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian bagaimana nantinya Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu, dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menjawab pertanyaan dari Ibu nantinya selaku coach. Iya Pak Dedi. Nah, dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Nah, pertanyaan pertama nih Bu yang akan saya lontarkan kepada Ibu, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama yaitu presence, yaitu mendengarkan dengan hati, dan kemudian yaitu saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee saya. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi dalam kegiatan coaching ini terhadap coachee Ibu nanti? Ya, nah yang ingin saya lebih spesifik di sini, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk diobservasi nanti adalah yaitu mendengarkan dengan hati, kemudian tadi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin dalam hal ini coachee saya yaitu bisa menemui solusi ataupun langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.
Baik Ibu, bagus sekali ya. Nah, itu tadi Bu beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memulai kegiatan coaching Ibu pada pagi hari ini yang kita sebut tadi sama-sama ini adalah merupakan pra-observasi Ya. dan nantinya saya mohon izin nih Ya. untuk mengamati jalannya coaching Ibu bersama Ibu Halimah nanti. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya saya mengamati dan menilai kegiatan Ibu sudah sesuaikah dengan alur cerita dan yang lain-lain yang sudah saya sampaikan tadi. Baik. Nah, baik Bu, silahkan Ibu laksanakan coaching Ibu bersama Ibu Halimah. Nanti saya akan mendampingi dan mengamati proses jalannya coaching Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tirta. Iya, selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana, Bu? Iya, saya baik, Bu. Kebetulan hari ini jadwal lumayan padat ya, Bu ya. Jadi semoga nanti kegiatan kita semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tadi kan Ibu bilang padat nih, saya mengganggu tadi, Bu. Enggak lah Bu, ini kan memang sudah saya meluangkan waktu. Kita punya waktu nih Bu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, Masalahnya saya ini pengen di coaching nih, Bu, terhadap permasalahan saya nih, Bu. iya, saya jadi kemarin saya dengar nih ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Betul Ibu Halimah? Betul, Bu. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira dalam pertemuan ini nih apa sih yang pengen Ibu sampaikan kepada saya gitu? Saya nih butuh di coaching nih, Bu. Iya. Untuk membicarakan masalah anak ujian harian nih, Bu. Kayaknya anak ulangan harian tuh masih rendah nih, Bu. Gitu, Bu. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu nih, Ibu mengampu di kelas berapa? Kelas rendah, Bu, kelas 3. Oh iya, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya coaching ini bisa mencerahkan ya Bu ya dari pembicaraan kita kali ini. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan gitu? Saya pengennya, Bu, mendapatkan ide-ide yang cemerlang, Bu, ide-ide yang segar untuk meningkatkan nilai ulangan anak, khususnya di pelajaran matematika nih, Bu. Nah, kemudian tuh, tapi saya merasa resah nih, Bu, karena masih ada lagi nilai anak tuh masih rendah nih, Bu. Oh gitu ya, oh baik. Jadi dari pembicaraan tadi saya garis bawahinya bahwa Ibu pengen mendapatkan ide-ide segar yang mana untuk meningkatkan nilai matematika ya Bu ya, tadi bilang di matematika pada anak-anak peserta didik Ibu ya. Nah, karena Ibu masih merasa resah nih dengan nilai ulangan anak kemarin. Nah, kira-kira Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide-ide segar yang seperti apa nih yang pengen Ibu harapkan gitu? Saya itu sudah menerapkan nih, Bu, menerapkan dengan memberikan tugas tambahan di rumah, tapi nilai itu masih rendah, Bu. Jadi saya itu merasa masih resah nih, Bu, terhadap nilai ulangan anak tadi, Bu. Oh baik, jadi pembelajaran dengan tugas tambahan dari rumah seperti apa tuh Bu kira-kira yang versi Ibu gitu? Saya memberikan hafalan nih, Bu, di rumah. Nah, terus beberapa hari ke depan itu kan saya di jam pelajaran matematika itu akan saya meminta anak memberi setoran yang hafalan perkalian tadi itu, Bu. Tapi nampaknya anak-anak ini masih banyak yang malas nih, Bu, untuk menghafal, Bu. Jadi kayaknya masih rendah lah gitu, Bu. Masih minat anak itu masih kurang, Bu, untuk menghafal, Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ibu merasa kalau anak-anak tersebut masih malas gitu ya. Bu. Dari sisi mananya nih Bu masih malas maksudnya di sini? Saya merasa anak-anak itu sekarang tuh beda, Bu. Tidak sama dengan zaman dahulu, Bu. Iya. Karena kan tadi saya mungkin termasuk guru senior di sekolah. Jadi setiap tahunnya itu saya bisa membedakan anak zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh cenderung pasif, Bu. Dia tidak terlalu merespon pembelajaran atau
mengindahkan tugas yang Iya. diberikan guru itu Bu. Jadi seperti itu Bu. Iya, iya. Nah, jadi Ibu merasa ya, kan Ibu nih guru senior ya, sudah dari tahun ke tahun gitu, Ibu merasakan adanya perbedaan dari anak zaman sekarang dengan zaman dulu gitu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu Siti bisa nggak menceritakan lebih lanjut gitu ya kepada saya, perbedaan apa lagi yang mungkin Ibu Siti rasakan dalam hal ini? Itu tadi Bu, itu sepertinya anak itu cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi saya merasa seperti jenuh rasanya atau bosan itu Bu. Iya. Oh, jadi Bu Siti merasa bosan gitu ya dengan keadaan ataupun pembelajaran yang melihat iya, anak itu malas tadi yang itu, Bu. melihat anak itu malas dan monoton seperti itu ya. Jadi kalau bosannya Ibu ini dilihat dari mana nih Bu? Kalau boleh saya tahu. Tapi kayaknya tuh Bu, bukan saya ya yang bosan, mungkin anaknya nih Bu Oh, ya. anaknya maksudnya di sini Iya, ya. maksudnya anaknya Iya. yang bosan nih Bu. Peserta didiknya ya Bu ya. Nah, jadi terpikirkan oleh Ibu bahwasannya pembelajaran itu terasa bosan gitu ya. Nah, itu dari mananya tuh Bu pembelajaran yang dirasa oleh peserta didik itu terasa bosan gitu? Dari mana Ibu menilai itu seperti itu? Mungkin yang pembelajaran yang saya berikan itu mungkin terlalu berat ya Bu ya. Terlalu tidak memberikan kebebasan mungkin kepada anak. Jadi anak itu saya takut Bu. Jadi tugas yang saya berikan itu takut memberatkan si anak itu Bu. Nah, jadi Ibu merasa bahwasannya menyampaikan atau menerapkan pembelajaran bahwa pembelajaran itu terlalu berat pada anak gitu takutnya ya. seperti itu Bu. Nah, jadi tadi Ibu menyampaikan telah memberikan atau menerapkan pembelajaran tambahan di rumah, Iya. ya Bu ya, di awal tadi betul Bu ya. Nah, mungkin Ibu punya alasan nih, mengapa sih Ibu memilih metode seperti itu? Saya mengambil metode seperti itu Bu. Mungkin pada tahun lalu itu saya sudah menerapkan seperti itu Bu. Tapi sepertinya kayaknya anak itu aktif Bu. Aktif dalam mengerjakan tugas tambahan yang saya berikan. Jadi saya mengulang atau menjadi terpikir oleh saya mencoba metode seperti tahun yang lalu Bu. Oke. Nah, apa metode pembelajaran yang Ibu anggap tadi berhasil? Mengapa Ibu menganggap bahwasanya metode itu berhasil? Karena metode itu yang saya pakai itu kayaknya bisa mampu Bu, mampu meningkatkan nilai ulangan matematika anak itu Bu. Iya, gitu ya. Jadi menurut Ibu Siti Halimah, metode pembelajaran tadi bisa tidak dipakai untuk anak-anak tahun ini. Nah, kemudian kan tadi Ibu bilang pembelajaran itu berhasil, yang metode yang lama Ibu pakai ya. Kemudian bisa Ibu terapkan nggak kira-kira di pembelajaran Ibu pada saat ini? Iya ya Bu ya. Mungkin saya akan mencoba lagi Bu ya. Pembelajaran di tahun yang kemarin saya akan mencoba di tahun yang ini Bu. Nah, jadi Ibu sudah menemukan ya langkah-langkah pemecahan ataupun solusi bagi masalah yang Ibu ceritakan tadi kepada saya, ya Bu ya. Jadi sekarang apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu lakukan lagi selain itu gitu? Mungkin saya akan mencoba ini Bu, membuat mereka belajar kelompok Bu. Ya. Memberikan beberapa kelompok, jadi anak itu mengerjakan tugasnya secara berkelompok Bu. Nah, ya. Sepertinya sangat menarik sekali ya rencana yang akan Ibu lakukan nih untuk pembelajaran pada peserta didik Ibu ya. Kemudian sejauh ini Bu, apakah Ibu sudah mendapatkan pencerahan apa nih Bu? Dari pembicaraan kita dari awal tadi sampai saat ini, pencerahan apa yang sudah Ibu dapatkan seperti itu? Sepertinya saya tidak akan perlu merubah metode nih Bu. Saya akan mencoba metode pembelajaran seperti tahun lalu Bu ya, dengan menambahkan beberapa
kelompok saya akan membuat sebuah kelompok atau beberapa membagikan anak dalam kerja kelompok itu, Bu. Saya akan menerapkan metode yang tahun lalu lagi, Bu. Baik. Nah, jadi rencana Ibu ke depannya bagaimana, Bu? Saya mungkin akan mencari suatu ide lagi nih, Bu. Kegiatan pembelajaran untuk menerapkan seperti model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan nih, Bu. Iya, jadi sangat menarik sekali ya, Bu ya, dan saya rasa ini sangat memotivasi siswa Ibu nantinya nih. Iya. Nah, gimana supaya nggak bosan lagi gitu kan? Nah, kira-kira Ibu akan memulainya nih aksi yang akan Ibu lakukan ini ya. Rencananya kapan dan akan dimulai dari apa dulu, dari mana gitu? Mungkin saya akan memulai dengan membuat suatu membuat LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Terus mungkin saya akan menampilkan beberapa video yang berkaitan dengan materi perkalian agar anak itu tadi termotivasi dengan melihat video yang kita tayangkan, Bu. Iya, baik ya. Jadi adakah di sini dalam rencana Ibu ini nanti rekan lain ataupun siapa yang akan Ibu libatkan dalam hal ini gitu? Karena tadi saya membutuhkan KPD dan juga video-video, itu saya akan melibatkan Ibu Siska yang kebetulan sebagai TU, Bu. Gitu. Jadi bisa memfotokopi LKPD dan juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyiapkan fokus gitu, Bu, untuk video-video tadi, Bu. Iya, baik Ibu Siti Halimah. Kemudian selain daripada itu, adakah kira-kira hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan memberikan suatu reward, Bu, bagi anak yang sudah mendapatkan nilai tinggi dari yang sebelumnya. Itu akan saya memberikan reward, boleh berupa misalnya makanan, jajan, atau pensil yang kira-kira bermanfaat, pena gitu. Wah gitu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya nih rencana Ibu Siti Halimah itu. Tapi nanti nih apakah Ibu nggak merasa rugi nih memberikan reward dan lain sebagainya? Untuk anak murid itu kita tidak boleh memperhitungkan ruginya, Bu ya. Sekali-sekali udah boleh. Kalau setiap hari mungkin ya rugi ya. Mungkin ya di semester atau bagaimana itu saya akan mencoba supaya anak itu termotivasi karena dia akan mendapatkan reward tadi. Jadi termotivasi untuk semangat belajar, Bu, atau mengerjakan tugas dari, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu ya. Jadi nggak apa-apa kita sekali-kali memberikan reward kepada anak gitu ya, Bu ya, yang mana itu bisa memicu motivasi anak-anak kita. Nah, kemudian ngomong-ngomong, target selesainya kapan itu, Bu? Kalau selesainya mungkin 1 bulan ke depan, Bu. Tapi saya akan mencoba memulainya nih besok nih, Bu. Iya. Dari sekarang atau besok saya akan memulai metode-metode yang saya bicarakan tadi, yang kita bicarakan tadi, Bu. Terus target selesainya insya Allah itu 1 bulan ke depan, Bu. Iya, jadi 1 bulan ke depan ya, itu adalah target awal Ibu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui nih target Ibu tadi tuh dalam 1 bulan ke depan berhasil atau tidaknya tuh gimana, Bu? Ini perlu janjian lagi nih, Bu. Ketemuan kita, saya pengen janjian lagi sama Ibu 1 bulan ke depan. Kita ketemuan 4 mata seperti ini. Kalau ketemu kan setiap hari ketemu nih. Iya, betul. Nah, tapi ini khusus untuk membicarakan metode tadi yang saya sebutkan tadi, apakah berhasil. Itu saya akan melaporkan kepada Ibu Tirta nih. Nah, baik. Kalau gitu saya tunggu ya, Bu ya. Saya tunggu konfirmasinya dari Ibu Siti Halimah 1 bulan kemudian. Kita akan ketemu lagi, kemudian guna untuk membahas bagaimana perkembangan rencana yang akan Ibu terapkan tadi ya. Nah, baiklah Ibu Siti Halimah, Ibu sudah mendapatkan langkah-langkah nih dalam permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin nanti kita akan membicarakan hal ini lebih dalam lagi di lain waktu. Terima kasih, Bu, telah memberikan waktunya, telah meluangkan waktunya untuk saya di coaching, dan semoga nanti hasilnya 1 bulan ke depan, Bu, hasilnya memuaskan ya, Bu ya. Iya. Sekali lagi saya
Terima kasih untuk Ibu Sama-sama. Tirta telah meng-coaching saya. Baik. Ya, sama-sama Ibu Halimah. Kalau gitu sampai jumpa 1 bulan ke depan ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, saya sudahi dengan Assalamualaikum Ibu Halimah. Waalaikumsalam Bu Tirta. Baik Bu Tirta, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Halimah. Ya, saya perhatikan wah sangat luar biasa Bu. Ya, praktik coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan Bu. Ya, berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, apakah sudah sesuai jalannya coaching tadi dengan indikator yang disebutkan pada saat kita praobservasi tadi? Ya. Baik Pak Dedi, berdasarkan catatan saya, ini sudah sesuai dengan indikator yang ingin saya harapkan tadi di awal, yang mana di sini Kuci Ibu Halimah sudah merasa atau memunculkan ide-ide kreatifnya untuk dilakukan pada tahap-tahap berikutnya, dan sudah mulai jelas dan kapan mau dilakukannya, kemudian untuk rencana aksinya sudah mulai terlihat, juga sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan seperti itu. Baik Bu Tirta. Nah, tadi juga saya sudah mengamati jalannya coaching antara Ibu Tirta bersama Ibu Halimah. Nah, Ya. mohon izin nih Bu, Ya. ya untuk saya menyampaikan coretan-coretan saya Ya, selama silakan, pengamatan Pak tadi. Dedi. Ya, jadi Ibu Tirta sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya, ya betul. sehingga ide coaching tadi Ibu Halimah selaku coaching sudah tergali, sehingga dari Ibu Halimah sudah terlihat ya sangat runtut ya apa permasalahannya, kemudian dia mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dengan tindakan yang sudah dia sampaikan sendiri ya, terus juga dia sudah menentukan nih kapan dia akan melakukan tindakannya, terus siapa saja yang dia libatkan Iya. untuk memecahkan masalah yang dia alami. Nah, sudah tergali semuanya Iya. ya dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang memantik agar si Kuci tadi bisa menggali potensi dirinya sendiri Iya. untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ya Bu, Ya. kedepannya nih ya Ibu Tirta mau mengembangkan kompetensi yang mana Iya. dari ketiga kompetensi tersebut? Iya. Nah, Pak Dedi, sebetulnya saya ini masih ingin mengembangkan di sini kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Tapi mungkin yang lebih eksploratif lagi. Kemudian jadi bisa lebih menggali lagi potensi daripada si Kuci yang tadi ya rekan saya Ibu Siti Halimah, karena pada dasarnya saya yakin bahwasanya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa, sehingga mampu apabila kita mampu menggalinya. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Tirta. Terima kasih Bu Tirta atas waktunya. Saya doakan mudah-mudahan di kedepannya nanti ya Ibu Tirta bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Amin. Ya, dengan alur Tirta yang memang runtut, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga dapat menggali potensi Kuci untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Iya, Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Tirta. Sama-sama, Saya cukupkan Pak Dedi. terlebih dahulu untuk kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, ayo semua. Bergerak, bergerak. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Ibu Halimah. Apa kabarnya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah saya sehat, dan bagaimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, gini Bu Pak, katanya hari ini Pak Dedi itu akan melaksanakan praktek coaching nih dengan Ibu Tirta. Betul itu Ya, Pak? benar sekali Ibu. Baik, sebelum Pak Dedi melaksanakan coaching, boleh tidak saya meminta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya mengenai apa yang akan
Bapak praktekkan nanti sama Ibu Tirta ya, Ya. Dedi. Ya, silakan. Nanti gini, ketika praktek coaching berlangsung itu rubrik penilaian apa yang akan Bapak gunakan itu Pak? Kalau boleh saya tahu. Tentunya rubrik penilaian yang saya gunakan tentunya disesuaikan dengan indikator dari tahapan Tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Nah, itu tadi alur-alur dari Tirta ya Pak ya. Nah, terus kompetensi coaching mana nih yang ingin Bapak kembangkan gitu kalau boleh saya tahu? Gitu. Tentunya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin dari diri saya terlebih dahulu, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya saya harapkan bisa mengembangkan si kuci tadi untuk dapat menjawab serta berpikir terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah dalam si kuci untuk menyelesaikan masalahnya. Ini mau nanya lagi nih Pak, Ya. kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak observasikan terhadap coaching tadi Pak? Tentunya dengan alur Tirta tadi ya Bu ya, kita saling bisa memahami tujuan, nanti mengidentifikasi masalah, kemudian si kuci bisa merencanakan rencana aksinya, terus bertanggung jawab terhadap rencana aksinya tadi. Dan tentunya dengan alur Tirta tadi saya mengharapkan si kuci bisa berpikir untuk menggali kompetensi dirinya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Oke, berarti lebih spesifik lagi ya Pak ya, Bapak akan mengarahkan si coaching supaya lebih berpikir lagi dengan menggali ide-idenya ya Pak ya. Ya. Nah, terima kasih mungkin atas jawaban yang telah Bapak sampaikan tadi, beberapa macam yang akan mengikuti alur Tirta terhadap nanti Ibu Tirta ya. Nah, sekarang nih kapan nih Pak Dedi nih mau coaching terhadap Ibu Tirta nih? Ya, sesaat lagi. Oh, sesaat lagi ya. Saat ini sedang menunggu kehadiran Ibu Tirta, mungkin sedang dalam perjalanan. Oke, karena mungkin hari sudah siang ya. Nanti kalau Ibu Tirtanya sudah datang, boleh silakan Bapak melakukan coaching, tentunya dengan menyiapkan tempat-tempat yang nyaman ya Pak ya, supaya Ya. tidak ada gangguan dari luar atau bagaimana ya. Mungkin karena untuk mengejar waktu, boleh silakan Pak Dedi coaching terhadap Ibu Tirta. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu Pak Dedi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tirta. Waalaikumsalam Pak Dedi. Iya, bagaimana nih kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Dedi. Pak Dedi gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan yang baik, masih tetap semangat. Ya. Nah, dengar-dengar Ibu Tirta ada yang mau diperbincangkan pada siang hari ini. Iya. Ada apa itu? Iya betul Pak Dedi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Pak Dedi ini. Baiklah Bu Tirta, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, apa nih yang ingin Ibu bicarakan? Iya, gini nih Pak Dedi, saya kan punya unek-unek nih ya. Jadi kebetulan nih pada tahun ajaran ini Pak Dedi saya nih kebagian untuk mengampu di kelas rendah gitu, khususnya saya sebagai wali kelas 3. Nah, sedangkan yang selama ini pengalaman saya menjadi guru gitu ya, tahun-tahun sebelumnya saya mengampu di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Nah, jadi ini nih adalah hal yang pertama kali yang baru buat saya gitu kan. Jadi kebagian di kelas rendah. Nah, gitu. Jadi saya gimana ya? Kalau menurut saya kan metode pembelajaran di kelas rendah itu masih sesuatu yang baru. Kalau menurut saya nih Pak Dedi kan di kelas rendah itu masih apa ya?
belum terlalu saya kuasai gitu. Jadi yang untuk di kelas tinggi kan saya insya Allah sudah paham nih alurnya ya kan, Ya. karakter anaknya sudah mulai bisa diarahkan gitu. Nah tapi yang di kelas rendah ini gimana nih Pak Dedi? Mungkin Pak Dedi punya pengalaman gitu kan? Baik Bu Tirta, yang dapat saya tangkap dan dapat saya garis bawahi dari apa yang Ibu Tirta sampaikan kepada saya tadi, Iya. sepertinya Ibu Tirta mengalami masalah ataupun kendala dalam metode pembelajaran untuk Iya. di kelas yang baru. Sekarang Ibu Tirta mungkin Ibu jelaskan tadi bahwasanya di kelas rendah tahun Iya, ini betul. baru di kelas rendah, sebelum-sebelumnya masih di kelas yang tinggi. Baik, Bu Tirta, kemudian dari perbincangan kita pada siang hari ini, apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Iya Pak, jadi saya nih pengen ya Pak ya, pengen tahu nih trik-triknya gitu kan, atau gimana sih Pak langkah-langkah untuk mengajar di kelas rendah seperti itu. Gimana kira-kira nih Pak Dedi? Baik, jadi yang ingin Ibu harapkan adalah trik ya, Iya. trik dan tips Iya, terkait metode pembelajaran yang baru di kelas rendah ini. Iya, betul sekali. Nah, dari pembahasan yang kali ini nih Pak, yang saya pengen dapatkan nih adalah metode pembelajaran tadi ya Pak ya, yang bervariasi, kemudian yang bisa memotivasi peserta didik saya gitu kan. Lalu ya gimana tuh Pak untuk dapat memotivasi peserta didik saya di kelas rendah gitu. Ya baik, jadi yang ingin Ibu harapkan dalam perbincangan ini dan pembahasan kita kali ini terkait adanya metode pembelajaran yang bervariasi yang nantinya yang ingin Ibu dapatkan dalam perbincangan kita ini. Benar itu? Bu? Iya, benar Pak, benar seperti itu. Nah, kira-kira metode yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk pembelajaran Ibu di kelas rendah? Nah, ya. Rencananya nih Pak, saya akan melakukan metode yang bervariasi yang dapat memotivasi peserta didik saya. Contohnya di sini adalah dengan metode permainan gitu Pak ya. Misalnya dengan permainan perkalian gitu. Bisa mungkin yang bisa saya rencanakan di sini seperti misalnya permainan tangkap gitu ya. Contohnya begini, ketika siswa di materi tersebut, kemudian saya meminta siswa untuk berkeliling dengan bergandeng tangan seperti itu. Lalu ketika saya menyebutkan misalnya 2 dikali 3, nah lalu peserta didik saya mencari teman ataupun saling berpelukan sebanyak hasil perkalian tadi. Misalnya saya selipkan seperti permainan seperti itu rencana saya gitu ya Pak ya. Nah, sehingga bisa memotivasi bagi peserta didik saya. Baik ya, kalau begitu Bu, berarti yang Ibu sampaikan tadi metode pembelajaran yang bervariasi. Ya. Yang Ibu sampaikan tadi adalah kondisi yang idealnya. Iya Pak. Ya, kalau menurut saya itu kondisi ideal berada di level 10. Iya. Nah, kira-kira metode yang selama ini Ibu terapkan itu sudah di level berapa ya? Ya kalau untuk saat ini nih Pak, sepertinya masih ada di level 5 ya Pak ya. Kenapa? Karena saya masih baru ya Pak ya, untuk di pembelajaran di kelas rendah, dan rencana saya kan belum terrealisasi. Nah, jadi untuk yang saat ini saya rasa sekarang masih berada di level 5. Baik, jadi dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira di level berapa nih nantinya akan Ibu tingkatkan, dan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu di level berapa kira-kira? Ya, kayaknya nih Pak, mungkin bisa nanti saya tingkatkan menjadi dari level 5 menjadi level 7 atau 8. Nah, di situ semoga nanti bisa dengan metode yang bervariasi tadi dapat meningkatkan lagi ya Pak ya. Tentunya dari level 5 menjadi level 8 atau level 7. Mungkin ini insya Allah perubahan yang akan saya lakukan.
baik Bu. Berarti dari level 5 ke level 8. Iya. Ya. Nah, sekarang kedepannya nih, usaha seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar perubahan ataupun peningkatan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan tadi akan Ibu lakukan? Nah, itu juga saya masih mikir nih Pak, masih mikir-mikir juga nih apa sih rencana yang akan saya buat nih. Nah, tapi mungkin menurut saya semacam metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Pak, dan menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik. Ya. Nah, baik Bu, itu rencana Ibu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Nah, apalagi nih yang bisa Ibu lakukan selain Ibu menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi? Ya, mungkin nanti juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan sesama guru yang mampu di kelas rendah. Kemudian nanti saya juga akan meminta saran bagaimana baiknya dari atasan saya, seperti itu Pak. Oke, baik Bu Tirta. Tadi sudah ada perencanaan ya, apa yang harus Ibu lakukan dalam pembelajaran. Tentunya menjadi yang dari sebelumnya mungkin tidak terlalu bervariasi menjadi lebih bervariasi, dan juga media yang lebih menarik. Betul. Nah, dan juga menjalin kolaborasi dengan rekan ataupun dengan atasan. Di antara semuanya nih, kira-kira yang akan cepat direalisasikan ini yang di mananya dulu? Oh ya, nanti insya Allah yang akan segera saya realisasikan ini mungkin untuk metode pembelajaran yang bervariasi tadi, dan juga menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Karena itu yang bisa saya lakukan lebih cepat. Namun untuk yang berkolaborasi itu tetap saya lakukan, tapi mungkin dalam jangka waktu yang agak perlu butuh waktu beberapa minggu seperti itu. Karena nanti saya akan berkoordinasi dulu tentunya kan, kalau kolaborasi saya tentunya harus melakukan koordinasi dulu terhadap rekan, kemudian atasan saya. Jadi saya pikir itu memakan waktu. Nah, makanya saya utamakan tadi metode pembelajaran serta media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik saya. Baik, Bu Tirta. Nah, dalam kegiatan ini, dalam penerapan tindakan Ibu ini, siapa nih yang Ibu libatkan atau Ibu butuhkan untuk memperlancar atau berjalannya rencana Ibu ini? Ya, yang pertama sekali tentunya yang akan saya libatkan di sini adalah rekan sejawat saya, yaitu sama-sama pengampu di kelas 3. Itu ada rekan saya bernama Ibu Titi dan juga Ibu Meli. Nah, nanti kami akan berkolaborasi untuk metode dan media pembelajaran. Selain itu juga tentunya melibatkan rekan-rekan kerja lainnya dan juga atasan saya. Nah, Ibu merencanakan kolaborasi. Iya. Sekiranya kolaborasi ini dengan rekan sejawat Ibu kapan akan Ibu laksanakan? Ya nanti insya Allah itu akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak. Akan segera saya lakukan. Itu insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Mungkin bisa di pembelajaran untuk esok hari. Nah, ini kita sudah berbincang panjang lebar ya Bu ya. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu, dari perbincangan kita tadi, apa nih yang Ibu dapatkan? Iya, baik Pak. Dari perbincangan tadi, yang saya mendapatkan gambaran yang pertama nih ya Pak ya, gambaran gimana cara melakukan pembelajaran metode yang lebih bervariasi lagi, serta pemilihan media yang lebih menarik bagi peserta didik saya. Kemudian nanti juga saya mendapat gambaran nanti akan berkolaborasi dengan siapa, dengan rekan saya dan juga dengan atasan tentunya. Kemudian dengan salah seorang rekan saya tentunya yang ahli dalam media pembelajaran. Nah, ya, baik Bu.
ternyata dengan perbincangan kita ini, Ibu sudah menemukan Ibu solusinya. Iya Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Dan juga saya rasa sudah cukup nih Bu dalam perbincangan kita ini, karena dari awal hingga akhir ini saya melihat Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi, dan itu sudah Ibu rancangkan dalam tindakan-tindakan yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, saya rasa cukup ya Bu. Ya Pak Dedi ya. Saya juga merasa sudah menemukan langkah-langkahnya dari pertanyaan pemantik yang Bapak berikan kepada saya, dan insya Allah ini akan saya realisasikan secepatnya. Iya, benar sekali Bu. Kalau begitu satu pertanyaan lagi. Iya boleh Pak. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang dari permasalahan yang Ibu ceritakan di awal tadi hingga tahapan Ibu menemukan solusinya sendiri? Iya. Apa nih perasaan Ibu? Ya sekarang tuh terasa gimana ya Pak? Rasanya jauh lebih plong ya Pak ya untuk solusi metode pembelajaran saya. Saya sudah mendapatkan gambaran. Jadi rasanya adalah ide-ide segarnya gitu. Terobatilah rasa saya galau saya tadi masalah metode pembelajaran tadi. Nah, ya dari perbincangan Bapak tadi, dari pertanyaan pemantik dan segala macam, sangat membuka pikiran saya seperti itu. Baik, sebagai penutup, saya hanya bisa memberikan motivasi kepada Ibu. Semoga Ibu selalu semangat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tetap semangat untuk meningkatkan kompetensi Ibu terhadap pemecahan masalah itu sendiri. Iya. Nah, saya rasa cukup dan saya akhiri. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Apa kabarnya siang nih? Alhamdulillah masih seperti di pagi hari tadi Bu, masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan suasana hati yang nyaman. Nyaman ya, alhamdulillah. Tadi luar biasa nih Pak, saya perhatikan waktu Bapak coaching terhadap Ibu Tirta ya, yang Bapak lakukan itu tadi luar biasa, ya, amazing gitu ya. Nah, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terhadap coaching tadi. Apakah Bapak Dedi sudah melakukan coaching yang sudah sesuai dengan indikator yang Bapak sebutkan di awal tadi? Apakah sudah nampak itu Pak? Nah, baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan Ibu. Tentunya dengan menjalankan coaching tadi bersama Ibu Tirta, saya merasa sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Ibu Tirta selaku coach sudah merasa bisa memunculkan ide-ide kreatifnya dalam pengembangan ataupun menentukan tindakan untuk memecahkan masalahnya. Nah, juga langkah-langkah yang akan diambil oleh si coach, oleh si Ibu Tirta tadi itu sudah jelas, sudah terlihat kapan dia mau melakukannya, dan juga untuk rencana aksi sudah terlihat. Kemudian Bu Tirta juga sudah menggambarkan dengan jelas, rapi dan runtut untuk mengerjakan tindakan ataupun ide-ide yang sudah dia keluarkan berdasarkan pendapatnya sendiri. Ya, itu tadi menurut Pak Dedi ya sudah nampak ya. Ya. Nah, tadi saya juga sudah mengamati nih jalannya coaching nih. Tapi saya mohon izin nih Pak, Siap. mohon izin untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya. Ya, tadi saya sudah mengamati nih coaching yang telah Bapak jalankan terhadap Ibu Tirta. Nah, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya. Ya. Dan saya lihat itu Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coach itu tergali dengan sendirinya ya. Sehingga terlihat sudah dengan pemaparan dari si coach itu sudah runtut, waktunya kapan, juga siapa-siapa yang terlibat itu yang akan membantu juga sudah terlihat, terus apa saja yang akan dibuat itu sudah nampak juga.
media pembelajarannya juga sudah nampak, dan lain-lain itu sudah detail ya. Tergali semua itu, luar biasa ya Pak Dedi ya. Terus kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach jadi, kedepannya Bapak mau mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak, kalau boleh saya tahu? Sejujurnya yang perlu saya kembangkan terlebih dahulu itu pada diri saya sendiri, yaitu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari yang tadi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Tirta, agar mungkin nantinya kedepannya bisa lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang ada pada pada Kuci, karena pada dasarnya saya meyakini kita setiap orang itu punya potensi yang luar biasa pada diri kita masing-masing. Tentunya dengan didasari bantuan dari orang lain untuk bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali Pak Dedi atas penjelasannya ya tadi. Terus terima kasih. Mungkin kedepannya Pak Dedi bisa menjadi coach yang lebih baik ya terhadap coaching. Nah mungkin itulah sedikit pertanyaan dan juga hasil pengamatan saya ya Pak Dedi. Terus mungkin karena hari sudah siang ya, kita mau kembali beraktivitas pulang ke rumah. Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berterima kasih kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan pengamatan pada kucing saya kali ini. Ya, sama-sama Pak Dedi, terima kasih. Tergerak, bergerak, urus semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Assalamualaikum Ibu Siti Halimah, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tirta. Ya, bagaimana kabarnya Bu pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah saya keadaan baik ya Bu ya. Alhamdulillah ini sudah selesai kegiatan di sekolah, jadi kita punya waktu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai pembuka awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti Halimah. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan solusi, memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot kepada si coachee. Nah, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coachnya, ya Ibu Siti Halimah. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, lalu di situ ada proses kreatif, dan di situ juga ada bagaimana memaksimalkan potensi. Nah, lalu baik Ibu Siti Halimah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti adalah dalam hal ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching Ibu pada kali ini? Baik Bu, Bu Tirta. Terus di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah pertama listen, kedua itu mendengar aktif, lalu selanjutnya itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana nih di antara yang tadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi?
saya memilih dua ini Bu ya. Iya. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan Ya. juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik ya Ibu Siti. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga nih, indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa berhasil atau menemukan Ya. solusi untuk coaching ya, itu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut itu Bu. Jadi si coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, nah, baik ya Bu ya. Jadi demikian dulu Bu praobservasi yang kita lakukan. Silahkan Ibu untuk melakukan coaching terhadap rekan Ibu. Kemudian setelah itu kita melakukan pasca observasi. Baik Ibu Siti. Ya, Ya. terima kasih Ibu Siti. Ya, saya kembali coaching ya Bu ya. Ya, silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih Bu Tirta. Assalamualaikum Ibu Siti Halimah. Waalaikumsalam Pak Dedi. Mohon maaf nih Bu, saya jika Ibu berkenan, saya ingin meminta waktunya sebentar. Ini ada yang mau saya bicarakan ini Bu. Kalau boleh saya tahu tuh apa tuh yang akan dibicarakan Pak Dedi tuh? Begini Bu, saya mau berbagi cerita nih terkait permasalahan saya di dalam kelas. Itu kira-kira masalahnya apa itu Pak Dedi? Nah, begini Bu, ada beberapa siswa saya yang terlihat kurang percaya diri dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, sebagai contohnya, siswa itu Bu, sering sekali saya temukan tidak berani mengemukakan pendapatnya, tidak berani juga untuk bertanya di saat mereka tidak memahami pelajaran yang mungkin pada saat itu sedang saya jelaskan. Kemudian siswa saya terlihat ragu-ragu di sini saat berbicara di depan teman-temannya, khususnya di depan kelas. Nah, kemudian juga mereka tidak berani untuk menjawab jika saya melontarkan pertanyaan langsung kepada mereka Bu. Jadi seperti itu Bu, permasalahan yang saya hadapi. Nah, setelah saya mendengarkan permasalahan yang Pak Dedi utarakan tadi ya, itu yang Bapak harapkan nantinya itu bagaimana itu Pak Dedi? Tentunya dengan saya ingin berbincang Ibu terkait permasalahan saya terhadap Ibu, yang pastinya saya berharap nantinya setelah pembicaraan ini saya bisa menemukan Ibu solusi yang tepat untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kepada siswa saya, terutama di dalam kelas dan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dengan permasalahan juga yang tadi sudah saya ceritakan contoh-contohnya. Nah, itu tindakan apa yang sudah Bapak ambil dari permasalahan ini? Kalau boleh saya tahu. Tentunya saya sudah mengambil sebuah tindakan ya Bu. Saya sudah melakukan pendekatan dengan cara memanggil siswa tersebut, dan juga saya sudah menanyakan kepada siswa tersebut permasalahan dari permasalahan tersebut. Saya sudah tanyakan Ibu kepada siswa. Jadi saya baru melakukan pendekatan dan pemanggilan saja Bu. Terus alasan siswa sehingga siswa tersebut tidak percaya diri itu pada saat pembelajaran itu apa kira-kira Pak Dedi? Nah, pada saat saya melakukan pendekatan ataupun pemanggilan kepada siswa tersebut Bu, mereka pun juga tidak mampu memberikan alasan yang membuat saya bisa memberikan sebuah solusi Bu. Nah, mereka hanya mengutarakan bahwasanya mereka itu malu jika disuruh berbicara, ataupun jika pada saat saya meminta untuk bertanya, mereka itu hanya melontarkan alasan itu hanya ya mereka bilang malu. Jadi saya cuma bisa memberikan motivasi saja kepada siswa bahwasannya jangan seperti itu lagi ke depannya. Nah, jadi ya hanya seperti itu saja Bu penjelasan dari mereka. Mereka hanya bilang, saya malu Pak kalau untuk bertanya, ataupun saya malu Pak untuk mengemukakan pendapat. Saya tidak berani untuk berbicara di depan kelas. Hanya itu saja Bu. Tadi Pak Dedi sudah melakukan pendekatannya ya. Hasilnya itu nampaknya belum tampak ya. Iya. Hasilnya belum tampak. Nah, itu
kira-kira bagaimana hal itu bisa terjadi, Pak? Hasilnya itu belum nampak itu bagaimana itu, Pak, bisa terjadi? Itu dikarenakan belum tepatnya Bu solusi yang saya berikan. Seperti tadi saya sudah melakukan pendekatan itu, saya hanya mendapatkan jawaban dari siswa itu siswa hanya terkesan malu gitu Bu. Jadi saya belum tepat saja untuk memberikan solusi, hanya sebatas memberikan motivasi, dan itu terbukti setelah tindakan tersebut hanya beberapa siswa yang mungkin mulai tumbuh rasa percaya dirinya, tapi pun itu tidak berlangsung lama. Oke. Terus kedepannya tuh apa yang akan Bapak lakukan? Tentunya kedepannya mungkin saya akan melakukan bimbingan yang lebih intens lagi Bu, secara intens terhadap individu siswa yang terkait permasalahan terhadap kepercayaan diri. Juga mungkin saya akan mencoba membiasakan kepada siswa itu memberikan tanggung jawab yang lebih, yang mungkin seperti contoh memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi dari hal misalkan bergantian memimpin doa. Ini kan anak SD nih Bu, jadi mungkin dari hal-hal kecil dulu memberikan kesempatan untuk dia memimpin doa sebelum memulai pembelajaran ataupun sesudah selesai pembelajaran. Dan juga mungkin saya akan memberikan tugas-tugas yang wajib nanti dipaparkan secara bergantian di depan kelas. Ya mungkin itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Oke, bagus sekali rencana aksi Bapak ke depannya atau tindakan-tindakan yang Bapak sebutkan tadi ya. Semoga nanti bisa terlaksana. Nah, tindakan apa lagi nih yang harus Bapak ambil selanjutnya? Selain yang tadi Bu, mungkin saya akan mengambil sebuah tindakan lagi untuk mendukung prosesnya. Mungkin saya akan menjalin komunikasi nih Bu, dengan orang tua murid, yang khususnya tadi yang mengalami masalah, sehingga terjalinnya nih Bu kolaborasi antara saya bersama orang tua. Saya akan mencari ataupun menggali informasi dari orang tua bagaimana nih sifat keseharian siswa di rumah, perilaku siswa di rumah itu seperti apa. Nah, dan juga mungkin dengan terjalinnya komunikasi dan kolaborasi tadi Bu, mungkin bisa membantu saya dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa, khususnya di dalam kelas dan khususnya kembali di dalam proses pembelajaran. Oke, bagus sekali. Tadi Bapak sudah berkolaborasi sama orang tua wali murid ya. Nah, terus selain orang tua murid ini, itu pihak mana lagi yang Bapak harapkan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah kurangnya kepercayaan diri pada anak itu? Nah, tentunya tadi saya sudah mau melibatkan orang tua ya Bu ya, dan juga tentunya dalam hal ini saya perlu support nih Bu, perlu support ataupun dukungan dari kepala sekolah. Gunanya apa? Ya tentunya untuk membantu saya nih dalam menjalin hubungan ataupun komunikasi terhadap orang tua nantinya. Dan juga tentunya saya mempunyai rekan-rekan guru di sekolah. Nah, saya akan mungkin berbagi pengalaman, mungkin saja rekan-rekan guru di sekolah saya mempunyai tips dan trik yang lebih paten lagi. Senior, ya. Nah, mungkin kepada guru-guru senior saya di sekolah, mungkin mereka bisa membantu saya untuk menyempurnakan nih tindakan-tindakan saya, ataupun mereka mungkin bisa memberikan tips terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Dedi. Secara tidak langsung nih, Pak Dedi mau minta solusi, tapi kayaknya Pak Dedi sudah tahu solusinya ke depannya bagaimana ini ya, Pak Dedi ya. Terus sudah punya solusi dan juga rencana aksi untuk ke depannya. Nah nih, saya mau nanya lagi nih, kapan tuh Bapak akan melaksanakan tindakan-tindakan yang tadi Bapak rencanakan itu Pak? Iya Bu, ya tentunya secepatnya ya Bu ya. Makanya saya berharap dari, ya tadi Ibu katakan, ternyata saya menemukan solusinya sendiri. Nah, tentunya secepatnya saya akan mengambil tindakan Bu, karena ini sangat penting. Saya berdasarkan observasi dari saya pribadi, kepercayaan diri siswa itu sangat penting untuk ditingkatkan, karena ini berdampak kepada hasil belajar siswa. Tentunya tadi seperti yang saya jelaskan, kepercayaan siswa itu tidak muncul untuk mengemukakan pendapat,
Jika mereka tidak mengerti, tidak paham, ya tentunya itu berdampak negatif terhadap hasil belajar. Ya, saya akan secepatnya, mungkin besok setelah ini Iya, secepatnya. saya akan merancang kembali, mengambil tindakan secepatnya, mungkin dari hal yang pertama dulu. Nanti baru saya untuk bisa menjalin hubungan kepada orang tua. Mungkin besok sudah bisa saya Mulai, ya. terapkan itu. Iya, terima kasih. Ternyata Pak Dedi sudah menemukan solusinya tersendiri. Terus ini sudah berbincang panjang lebar nih. Bagaimana nih perasaan Pak Dedi setelah kita berbincang-bincang dari tadi itu? Bagaimana tuh perasaan? Tentunya dada saya yang sesak tadi, Udah. yang seperti yang penuh tadi udah merasa lega, Bu. Karena mungkin selama ini sebelum saya berbincang dengan Ibu, saya masih memendam sendiri nih permasalahan ini. Dan setelah saya mengutarakan dan Ibu pun juga ternyata Ibu mendorong saya untuk berpikir bagaimana saya bisa memecahkan masalah saya ini sendiri. Nah, tentunya ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Saya sangat senang pada siang hari ini saya bisa menggambarkan rencana aksi saya untuk menyelesaikan permasalahan saya, dan saya juga bisa mengambil langkah-langkah yang lebih valid lagi untuk kedepannya, yang lebih bervariasi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya juga terima kasih dan juga saya senang bisa membantu menjadi teman curhat ya untuk bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan, walaupun tadi saya hanya menggali atau memberi dorongan saja. Ternyata secara tidak langsung Bapak sudah menemukan solusinya sendiri ya. Nah, kedepannya nih kalau memang ada masalah kita bisa membicarakannya bersama-sama lagi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, terus juga mungkin lain kali kita bisa sharing lagi atau bagaimana, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita, karena kita ada keperluan yang lain lagi ya. Mungkin sekali lagi saya juga senang bisa membantu Pak Dedi ya. Ya, terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika mengambil waktu Ibu sebentar. Ya, tidak apa-apa Pak Dedi. Terima kasih Bu. Ya, sama, terima kasih Pak Dedi. Ya, Ibu Siti Halimah, wah, luar biasa sekali tadi praktek coachingnya ya yang sudah Ibu lakukan tadi. Ibu ada saja. Sangat saya terkesima memperhatikannya. Tapi ini Bu, ada nih sedikit pertanyaan sebagai coaching yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi seperti yang Ibu harapkan? Gini ya Bu ya, saat melakukan coaching tadi itu saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Ya. ya, menanyakan tujuan, Ya, betul. mengidentifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga bisa menggali pada coaching itu untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya secara sendiri ya Bu ya. Cuman saya cuma untuk mengarahkan, tapi sebenarnya yang menemukan solusi itu coach itu sendiri Bu. Nah, ya betul ya, seperti yang Ibu lakukan tadi terhadap coachingnya. Tadi saya sudah mengamati nih jalannya coaching antara Ibu Siti Halimah dan Pak Dedi ya. Jadi mohon izin nih kalau saya ingin menyampaikan pengamatan yang saya lakukan nih. Tadi saya mengamati di sini bahwasanya Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sehingga ide-ide Kuci sudah tergali, dan di situ sehingga sudah terlihat secara runtut, kemudian waktunya sudah juga disebutkan kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat rencananya, dan media pembelajaran, dan semuanya sudah sangat detail. Saya rasa tergali semua potensi yang ada dalam diri Kuci Ibu tadi, dan itu sangat luar biasa Bu Siti Halimah. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach tadi, kedepannya Ibu Siti Halimah mau mengembangkan kompetensi yang mana nih? Mungkin saya akan lebih memahami lagi nih Bu, alur tirta itu bagaimana, dan juga sehingga pada
tahap-tahap selanjutnya atau kedepannya itu saya lebih baik dalam melakukan coaching ya Bu ya. Saya akan tadi saya bilang akan lebih memahami alur tirta. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Siti Halimah. Baik Ibu Siti Halimah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti Ibu bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya ya Ibu Siti Halimah. Wabu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Teruslah bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.